Aduh, maaf, maaf. Oke, kita lanjut berarti ya kalau nggak ada pertanyaan ke nomor 10. Sorry. Jadi nggak fokus. Oke, nomor 10 ini teorema dasar kalkulus kedua. Nah, saya bilang tadi, teorema dasar kalkulus kedua ini tuh sama kayak integral tentu yang kalian dapatkan pas SMA. Ini saya nggak tulis bunyi integralnya lengkap-lengkap, tapi intinya aja ya. Jadi integral A sampai B fx dx ini adalah fb dikurang fa. Di mana f ini adalah integral dari fx. Atau tulis saya di mana hmm, ddx dari fx sama dengan fx. Jadi f besar itu kalau kita turunkan jadi f kecil. Nah, lalu integral f kecil itu adalah f besar b dikurang f besar a. Oke, kita jawab nomor berapa ya? Yang C aja kali ya, yang agak ribet. Atau nggak usah ya, yang B aja deh. Atau ya A aja, biar lebih gampang. Jadi ini integral 0 sampai 1 kurang X kuadrat dx. Nah ini sama kayak yang kalian dapatkan di SMA ya caranya. Jadi integralkan dulu. Ini berarti jadi X kurang sepertiga X pangkat 3, lalu batasnya 0 sampai 1. Oh iya, saya belum menuliskan rumus integral polinom ya. Jadi integral dari AX pangkat N dx ini adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1. Oke, berarti ini jadi 1 kurang, oh ya, mana tadi yang nggak ngerti ya. Jadi ini tuh disubstitusi dulu X-nya 1 ke semua fungsi kita, baru dikurangi dengan kalau disubstitusi X-nya 0. Maksud dari batas-batas kayak gini. Jadi 1 dikurang, kalau X-nya 1 kan, ini X-nya jadi 1 kurang sepertiga kali 1 kan sepertiga juga tuh. Lalu kita kurang dengan, kalau X-nya 0 ya tetap 0, sepertiga kali 0 pangkat 3 ya 0 juga. Jadi ini aja nih, 1 kurang sepertiga aja. Ini 2/3. Lalu yang D aja, integral 0 sampai pi per 4, kalau ini trigonometri ya. Beberapa integral trigonometri kalian juga harus hafal ya. Sebenarnya ini kebalikan dari rumus-rumus turunan trigonometri yang mungkin udah kalian hafal kemarin. Makanya integral itu kan disebut juga dengan anti turunan. Walaupun sebenarnya itu ada beda dikit ya. Anti turunan dengan integral. Nah, ini integral sekant kuadrat. Jadi tangen kalau kita turunkan, dia itu jadi sekant kuadrat. Ini, oh ya. Tangan itu kalau kita turunkan jadi sekant kuadrat. Berarti kalau sekant kuadrat kita integralkan, dia itu jadi tangen. Nah, 1 kalau kita integralkan jadi X. Oh, sorry. Di sini harus ada dx-nya ya. Integral 1 terhadap X itu jadi tangen. Itu jadi X. Lalu batasnya ini 0 sampai pi per 4. Nah, jadi caranya tadi kayak gitu.
Saya tulis saja lah ya. Jadi ini tangen pi per 4 ditambah pi per 4 dikurang tangen 0 ditambah 0. Berarti ini jadi tangen pi per 4 kan 1 ya. Nah, gini. Untuk dua soal ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ke nomor terakhir, integral substitusi. Ini cukup sulit ya. Kalian harus pandai-pandai melihat mana yang kalian misalkan jadi variabel lain. Kita jawab yang sederhana dulu aja. Nomor A misalnya. Integral 0 sampai 3x plus 1 pangkat 6 dx. Oh ya, integral itu tuh relatif lebih susah ya daripada turunan. Kalau turunan kan lengkap tuh rumusnya. Mau turunan penjumlahan dua fungsi, pengurangan, perkalian, pembagian, ada semua rumusnya. Tapi kalau integral ini nggak begitu. Integral itu lebih susah. Nah, kalau turun kan misalnya disuruh menurunkan 3x plus 1 pangkat 6. Ini kan gampang ya, tinggal 6 kali 3x plus 1 pangkat 5 dikali 3 gitu kan. Pakai aturan rantai. Tapi kalau integral itu agak susah. Nggak bisa main-main langsung aja 1/7 kali 3x plus 1 pangkat 7 gitu. Nggak sesimpel itu. Kalau saya biasanya caranya gini. Saya nggak memisal-misalkan. Ini mirip lah sama dengan tadi pas bahas soal teorema dasar kalkulus pertama. Kalau saya itu kayak gini. 3x plus 1 pangkat 6. Ini kan awalnya dx. Dx ini saya ubah jadi d dari fungsi yang besarnya, alias yang akan dimisalkan. Itu 3x plus 1. Nah, awalnya kan dx. Ini saya ubah jadi dx plus 1. Itu kan masih salah. Ini harus saya perkan dengan 3. Kenapa? Karena d dari 3x plus 1 itu kan 3dx. Nah, uh, berarti dx itu adalah d 3x plus 1 per 3. Nah, jadi intinya di sini saya mengubah dx di sini menjadi ini. Nah, sekarang kan bentuk kita jadi gini. Sepertiga integral 0 sampai 3x plus 1 pangkat 6 d 3x plus 1. Nah, tadi kan saya ada ngasih rumus integral polinom ya, yang ini. Integral ax pangkat n dx adalah itu. Nah, jadi kalau x-nya diubah jadi variabel lain, itu tetap berlaku. Misalnya au pangkat n du. Jadi gini. Nah, kalau ini misalnya x plus 2 pangkat n, d x plus 2. Ya, sama. A per n plus 1, x plus 2 pangkat n plus 1. Nah, mau kalian buat permisalan-permisalan juga nggak masalah ya. Jadi misalkan dulu, misal U sama dengan 3x plus 1. Baru cari du dalam dx. Berarti ini kan jadi sepertiganya kita bagi dengan 7 ya. Jadi ini 1/21 3x plus 1 pangkat
7. Batasnya 0 sampai 3. Kalian harus perhatikan juga ya, kapan tanda integralnya masih ada, kapan tanda integralnya udah hilang gitu. Tanda integralnya udah hilang itu kalau kita udah mengintegralkan fungsinya. Berubah jadi batas-batas kayak gini. Berarti ini jadi 1/21. Kalau kalian nemu koefisien kayak gini, koefisiennya boleh keluar paling luar gitu. Karena kan kita nanti mau menghitung nilai fungsi di titik 0, 3 dan di titik 0 kan. Jadi 1/21-nya keluarkan yang paling luar. Jadi ini kalau X-nya 3, berarti ini 10/7 dikurang. Kalau X-nya 0, 1/7. Berarti ini jadi 10/7 kurang 1/21. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya kita banyak-banyak bahas soal ini aja sampai habis waktu. Kita pilih yang agak susah kali ya. Nah, makanya saya bilang tadi itu integral substitusi ini kalian harus pandai-pandai melihat bentuk fungsi yang mau diintegralkan itu. Kira-kira itu mau diubah jadi apa gitu. Biasanya sih ciri-cirinya untuk memilih fungsi yang mau dimisalkan sebagai U. Jadi itu kalian lihat aja dia tuh kalau diturunkan menghasilkan bentuk lainnya. Bentuk lain dari bentuk yang lain dari fungsi yang mau diintegralkan biar nanti bisa dicoret gitu. Maksud saya itu mungkin kita kerjakan nomor berapa ya? Ya B nggak apa-apa deh, berurut aja. Sekarang saya stylenya yang pakai misal-misalkan, biar kalian dapat dua cara penulisan. 2x+1 per x kuadrat plus x pangkat 4. Nah ini kalau kalian, ini nggak bisa pakai integral langsung ya, ini kan bukan polinom biasa, tapi bilangan rasional kan. Nah, ini saya bilang tadi kalian harus pandai-pandai melihat mana fungsi yang mau kalian misalkan jadi variabel lain. Tadi saya kasih clue-nya, dia kalau diturunkan menghasilkan bentuk yang lainnya. Nah, ini kalau kalian perhatikan x kuadrat plus x. X kuadrat plus x kalau kalian turunkan jadi 2x+1 kan. Nah, 2x+1 kan udah ada tuh di atasnya. 2x+1. Makanya itu yang kalian pilih sebagai U. Jadi di sini misalkan U sama dengan X kuadrat plus X. Berarti di sini kalian punya DU sama dengan 2X plus 1 DX. Nah, inilah yang merupakan DU. Nggak selalu ya bentuknya langsung pas kayak gini. Kalau bentuknya nggak pas kayak gini tuh kalian nyatakan DX-nya aja. DX sama dengan DU per apa gitu. Nanti DX yang di atas kalian ganti dengan dia. Dengan DU per berapa gitu. Ini kebetulan langsung pas. Berarti ini integral 1 sampai 3 2x plus 1 per x kuadrat plus x pangkat 4 dx itu menjadi, nah susahnya kalau misalkan kayak gini tuh ya harus hati-hati batas integralnya. Kalau tadi kan ini lebih simpel ya. Kalau bentuk fungsinya lebih simpel tuh 2x plus 1 dx kan menjadi du. Terus ini menjadi 1 per u pangkat 4 du. Jadi gini kan. Nah, batas integralnya harus hati-hati. Yang 1 dan 3 itu tuh X, bukan U. Jadi kalau, sinilah ya. Kalau X-nya 1, U-nya jadi, substitusi ke
permisalan U kita. Jadi 2 gitu kan. Kalau X-nya 3, U kita jadi 12. Nah, berarti bentuk integral kita integral 2 sampai 12. Karena batas integral itu harus menyesuaikan dengan D-nya ini, DU kah, atau DX, atau DY, atau DZ. Gitu. Jadi kalau DU, berarti yang batas integralnya itu adalah U. Berarti ini jadi sama dengan integral dari U pangkat min 4. Min sepertiga U pangkat min 3. Masukkan batasnya 2 sampai 12. Jadi ini menjadi min sepertiga 1/12 pangkat 3 dikurang 1/2 pangkat 3. Nah, gini. Style penulisannya sebenarnya ada lagi. Jadi pas menghitung integralnya jangan perhitungkan batas dulu. Jadi kalian tuh menghitungnya tanpa batas dulu. Gini. Kalau tanpa batas dulu kalian nggak perlu nyari-nyari U-nya, nyari-nyari batas U-nya itu. Ini kalian ubah jadi integral 1/U pangkat 4 DU. Ini jadi min sepertiga U pangkat min 3. Nah, baru kalian ubah U-nya. Jadi ya dari permisalan kalian tadi, X kuadrat plus X pangkat min 3. Nah, baru bikin bawahnya. Jadi, integral 1 sampai 3, atau nggak usah pakai kata jadi. Dari 2X plus 1 per X kuadrat plus X pangkat 4, dx itu min sepertiga X kuadrat plus X pangkat min 3, batasnya itu batas aslinya 1 sampai 3. Ini ya, sama aja hasilnya nanti. Nah, ini ada 2 cara penulisan ya. Kalau saya sih lebih suka cara yang kayak nomor A tadi. Nggak perlu banyak-banyak nulis misal-misalkan gitu. Nah, nggak perlu banyak ngulang-ngulang tahapnya. Ada yang mau ditanyakan untuk soal B? Kalau nggak ada, kita lanjut yang C. Nomor 11 ya. Yang C nggak usah deh kayaknya. Kalian aja. Yang E aja. D itu gampang banget. Kalian aja. Kita kerjakan yang E. Integral pi per 6 sampai pi per 4 sin T per cos pangkat 3 T dt. Sorry, ada suara ya. Oke, lagi-lagi kayak saya bilang tadi, kalian harus pandai-pandai melihat suatu bentuk yang kalau diturunkan menghasilkan bentuk lainnya. Tapi bentuk lainnya di sini tuh harus hubungannya perkalian atau pembagian ya, biar bisa dicoret kan. Kalau penyuruhan atau pengurangan nggak akan bisa. Berarti kalau kalian perhatikan, ini ada bentuk cos. Cos itu kalau diturunkan jadi apa? Coba ngomong dong. Cos kalau diturunkan jadi apa? Halo, ada yang bersedia? Sini ya. Nah, makanya saya yang mengubah dt ini menjadi d cos t. Nah, awalnya kan dt tuh, tapi saya ubah jadi d cos t. Itu masih salah. Saya harus bagi dengan turunan si cos t-nya, yaitu sin t. Sorry. Turunan cos itu min.
Ya kan? Turunan cos itu min sin T. Nah, jadi setelah ini, sin ini bisa coret kan? Nah, jadi bentuk kita itu jadi lebih sederhana. Nah, ini kan ada min. Min itu bisa saya keluarkan dari integralnya. Jadi ini jadi gini. Cos pangkat min 3T atau cos T pangkat min 3 aja lah ya biar gampang melihatnya. Cos T pangkat min 3 D cos T. Nah, ini kan bentuknya udah pas tuh. Integral dari U DU. Integral cos T pangkat min 3 D cos T. Nah, berarti ini biasa aja. Berarti ini jadi per min 2 ya. Minus dibagi min 2. Berarti jadi setengah. Lalu cosnya jadi pangkat min 2. Cos pangkat min 2 itu kan sama aja kayak kita taruh dia di bawah kan. Cos kuadrat T. Lalu batasnya pi per 6 sampai pi per 4. Sampai tahap ini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Setengahnya kita keluarkan aja. Jadi 1 per cos kuadrat pi per 4. Cos pi per 4 itu setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 kita kuadratkan jadi setengah. Ini setengah dikurang 1 per cos kuadrat pi per 6. Cos pi per 6 itu setengah akar 3. Kita kuadratkan jadi 3 per 4. Jadi gini. Kalau saya ada salah hitung-hitung, kasih tahu aja nggak apa-apa ya. Berarti 2 kurang 4 per 3. Berarti ini jadi, kalau saya kalikan dulu dengan setengah, berarti 1 kurang 2 per 3. 1 per 3. Intinya itu kalian harus paham konsepnya sampai sini. Sampai tahap ini, yang intinya itu sampai tahap ini kalian paham. Sampai sini. Kalau ke bawahnya tinggal hitung-hitungan biasa aja. Harus hati-hati juga tapi. Tapi kalaupun salah, biasanya nggak akan gede minusnya. Saya lanjut aja nomor, ada F ya? Oh ya ada F. Aduh, tapi ya, agak susah bentuknya ya. Bentuk batasnya itu. Yang F, integral 0 sampai akar pi per 4. T sekan kuadrat T kuadrat dt. Nah, ini lagi-lagi kalian harus pandai-pandai. Memisalkannya itu bukan sekan di sini. Kalau sekan kuadrat yang kalian misalkan, kalian perlu nyari turunan sekan kuadrat, jadi tangan. Nah, tangan nggak ada di sini bentuk tangan. Jadi yang kalian misalkan itu adalah si T kuadratnya. Ini kan T kali sekan kuadrat dari T kuadrat. DT-nya saya ubah jadi DT kuadrat per 2T. Nah, ini T-nya bisa habis. Di sini ada 1 per 2. Saya keluarkan dari integral. 0 sampai 0 sampai akar pi per 4. Jadi ini integral sekan kuadrat T kuadrat D T kuadrat. Nah, ini kan bentuknya udah sesuai dengan rumus-rumus integral kita. Berarti jadi setengah
Integral sekant kuadrat U du. Itu adalah tangen U du. Berarti tangen T kuadrat. Batasnya 0 sampai akar pi per 4. Lagi-lagi cara penulisannya mau kalian permisal-misalan juga boleh ya. Jadi misalkan U sama dengan T kuadrat gitu. Kayak yang nomor B tadi. Berarti ini jadi setengah tangen pi per 4. Karena kan dikuadratin ya. Dikurang tangen 0. Tangen pi per 4 itu 1. Itu jadi setengah. Karena tangen 0 itu 0. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya udah cukup, tapi kalau dari kalian ada soal yang mau ditanyakan, silahkan kita bahas. Mungkin satu soal masih sempat. Dari semua soal yang udah kita bahas, ada yang mau ditanyain nggak? Saya tunggu sampai 2 menit ya. Permisi untuk presensi gimana ya, Kak? Masih belum bisa ya? Iya Kak, belum dibuka juga padahal sudah dikabari ke Ibu. Oh ya, Ibu lagi di jalan. Saya screenshot aja ya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Yang namanya titik doang, hmm, tolong diganti ya. Oh ya, kayaknya ada yang bukan kelas 39 atau 40 tapi masuk Zoom ya. Kalau misalnya ada, sebenarnya nggak masalah juga, asal kasih tahu gitu. Berarti kan orangnya rajin ya mau belajar, walaupun dia bukan kelas ini. Tapi ya bilang-bilang biar biar tahu. Jangan kayak jadi penyusup gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Catatannya segera saya kirim ke Teams. Link recordingnya juga. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga, Kak. Makasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Sama-sama. Kak. Makasih Kak. Mm-mm. Terima kasih, Kak. Sama-sama.